Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Kali ini temanya adalah review mobil ya. Yang akan saya review adalah mobil saya sendiri ya. Sebuah mobil lawas gitu ya, mobil lama tapi masih cukup enak dilihat ya. Ini berjenis mobil sedan yaitu Mitsubishi Galant ST ya, Mitsubishi Galant ST. Keluaran tahun 1998 ya. Mobil ini beredar di Indonesia ya, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 ya. Setelah 2005 itu tidak produksi lagi ya. Ini adalah Galant generasi yang ke-8 ya. Populer juga dengan sebutan Galant Hiu ya. Kenapa dia dikatakan Galant Hiu? Karena memang moncongnya itu rada-rada mirip ya, hiu ya, moncongnya itu. Tapi kalau nama resminya Galant ST, ini generasi yang ke-8. Sedangkan generasi yang sebelumnya, yang ke-7 itu adalah generasi Galant Lele ya, Galant Lele. Baik, mobil ini awalnya dirilis di Jepang ya dengan sebutan Mitsubishi Galant VR4 ya, VR4 tahun 96 ya. Itu dirilis di Jepang, kemudian baru masuk Indonesia tahun 1998. Nah, memang mobil ini masuk ke Indonesia sudah mengalami downgrade ya, tidak seperti versi asli di Jepang. Ya, tapi bisa saja ya, parts atau body kit yang di downgrade itu bisa kita cari ya. Banyak yang jual barangnya dan bisa kita pasangkan di mobil yang lokal ini ya. Tapi jadi tampangnya bisa kembali seperti Galant VR4 di Jepang ya. Nah, kita mulai dari lampunya ya. Ini lampunya saya menggunakan lampu Galant VR4 ya, yang di Jepang. Ini dari Mika ya. Kalau yang keluaran lokal Indonesia, ini lampunya ini dari kaca ya. Ini dari Mika. One piece ya. One piece beda dengan yang versi lokal Indonesia. Lampunya terbelah ya. Jadi lampu sen itu terpisah dengan lampu headlamp, dengan lampu depannya ini. Nah, kemudian saya juga menggunakan bumper punya luar ya, milik Galant VR4. Ini yang versi facelift ya. Yang versi facelift itu dia ada taringnya di bawah ya, ada taringnya di bawah, dua itu. Dan kemudian dia ada double fog lamp ya. Ini cukup antik juga ya. Mobil-mobil yang sekarang di jalan tuh jarang sekali yang memiliki double fog lamp ya, rata-rata single fog lamp. Tapi ini double fog lamp. Nah, sedangkan yang versi yang sebelum facelift itu fog lampnya hanya satu ya, hanya satu. Disebut juga dengan single lens ya, single lens. Memang bumper yang versi luar ini ya, versi Jepang punya Galant VR4 lebih gagah ya, lebih sangar, lebih gahar ya dibandingkan dengan bumper versi lokalnya, versi Indonesia. Sebab mobil ini pas masuk ke Indonesia itu bumpernya berubah ya, berubah.
Sudah seperti yang punya Galant VR4 di Jepang, lebih kecil bumpernya ya. Nah ini bumper ini udah saya upgrade lagi ke versi yang VR4. Grillnya juga beda ini ya, versi VR4 dengan versi yang lokal. Nah di sini saya tambahkan emblem VR4 ya, emblem VR4 yang original ya. Yang kalau versi lokal, versi Indonesia itu nggak ada, emblemnya tidak ada. Baiknya ini tampak depannya. Berikutnya mari kita lihat mesinnya ya. Nah ini mesinnya ya. Mesin ini berkonfigurasi V6 ya. V6 ya, berarti ada 6 silinder yang berbentuk huruf V seperti itu. Ini mesin versi lokal ya, versi keluaran Indonesia ya. Ini mesinnya itu non turbo ya, atau NA, natural aspirated ya. Berbeda dengan versi yang Jepang ya, mesin Galant VR4 Jepang itu mesinnya sudah twin turbo ya, twin turbo V6 juga. Ini 2500 cc kapasitas cc nya, 24 valve, dan kalau yang mesin versi lokal ini dia masih menggunakan teknologi SOHC ya, SOHC. Nah itu yang saya bilang tadi downgrade ya, padahal yang versi Jepang itu udah DOHC, tapi kemudian masuk ke Indonesia berubah menjadi SOHC ya. Ya tapi walaupun ini mesin Galant versi lokal ya, tetap ini kencang sekali ya, bisa dibuat ngebut gitu ya, apalagi di jalan tol ya, karena itu tadi ya mesinnya V6 ya, cc nya 2500 ya, 24 valve. Ini bisa menghasilkan tenaga sampai 167 tenaga kuda ya, mesin yang lokal ini. Sedangkan mesin yang twin turbo yang tertanam di Galant VR4 versi Jepang itu jauh melebihi ini ya, tenaganya mencapai 280 tenaga kuda ya, atau horsepower. Nah di sini ini saya pasang stabilizer ya, stabilizer kepunyaan Galant VR4 ya. Nah, jadi rupanya parts VR4 gitu ya, itu plug and play, bisa dipasang di Galant lokal ini tanpa harus mengubah apapun ya, termasuk pun mesinnya ya. Ini mesinnya bisa saja diganti ya dengan mesin twin turbo ya, jadi di swap engine namanya. Jadi mesin yang lama ini dicopot, kemudian dimasukkan dengan mesin yang baru yang versi VR4 yang memiliki twin turbo ya. Ada turbonya. Tapi saya tidak mau ya, saya tetap mempertahankan mesin yang lokal ini ya, karena menurut saya ini sudah cukup kencang, sudah enak ya. Dan juga kalau kita mengganti ke turbo itu bisa lebih boros bensinnya ya. Nah ini mesin lokal saja ini dengan cc sebesar ini ya, dengan konfigurasi V6 sudah lumayan itu konsumsi bensinnya. Kalau kita ganti lagi ke mesin turbo itu lebih nyedot lagi bensinnya gitu ya. Jadi saya putuskan untuk tetap saya mempertahankan ya mesin standarnya saja ya, yang versi Indonesia. Ini saya berikan tutup karet ya supaya tidak mudah karatan ya. Stabilizer ini cukup membantu juga ya pada saat kita manuver ya, handling. Ini bisa membuat mobil stabil ya. Jadi ini bukan sekedar hiasan ya, tapi juga ada manfaatnya untuk membuat mobil lebih stabil ya, khususnya di bagian depan. Bagian depan.
Baik ya, next kita akan bergerak ke samping mobil ini ya. Kita lihat seperti apa ya penampakan samping daripada mobil ini ya. Nah, kalau kita lihat frame outnya seperti ini ya. Di sini ini saya pasang namanya over fender skirt. Over fender ini hanya ada di Galant VR4 yang versi facelift ya, sedangkan yang sebelum facelift tidak ada ya. Ini cukup sulit nyarinya ya, over fender ini, dan harganya juga sekarang sudah mahal sekali ya. Dulu beli masih nggak terlalu mahal, sekarang karena dolar juga sudah naik ya, juga barang juga semakin sedikit, maka copotan over fender ini sudah naik 2 kali lipat ya harganya ya. Nah ini velgnya ini saya tetap pertahankan ya, velg yang originalnya ya, velg aslinya seperti ini ya, ring 15 ya. Ini tidak akan saya ganti dengan velg yang lain-lain ya, apalagi dengan velg yang lebih besar. Ini saya tetap lestarikan ini originalitas daripada mobil ini ya, dengan tetap setia menggunakan velg aslinya ya. Ini ada lambang 3 berlian ya, velg aslinya. Di sini saya menggunakan ban Yokohama ya, ukuran 205 65 R15. Ban ini cukup enak ya, empuk sekali untuk kalau dibawa jalan. Ini ya. Keuntungan lain kalau kita menggunakan velg asli yang original ya, velg ini memang sudah di setting di pabrik ya, sehingga velg ini itu bisa membuat kaki-kakinya awet ya, tidak cepat rusak tuh kaki-kaki mobil. Dibandingkan kalau kita menggunakan velg yang besar gitu ya, atau velg 17 gitu, atau bahkan velg 18, nah itu akan boros kaki-kakinya, akan cepat rusak, akan cepat hancur kaki-kakinya. Sehingga memang sebaiknya itu kita menggunakan yang velg yang aslinya ya, seperti ini. Di samping juga mobil menjadi terlestarikan ya nilai sejarahnya seperti ini, dibandingkan dengan menggunakan velg-velg aftermarket ya, sehingga mobil juga tidak kelihatan orisinal lagi ya. Di sini saya menggunakan emblem V6 ya, memang mobil ini kan mesinnya V6 ya, sehingga bisa ditambahkan emblem V6 di sini. Kalau yang aslinya tidak ada ya, tidak ada. Maksudnya keluar dari pabrik ini tidak ada ini ya, emblem ini. Ini menggunakan emblem punya Galant Lele ya, yang versi yang generasi ke-7. Kita bisa beli di toko spare part Mitsubishi ya, emblem ini. Nah ini sen samping ini, lampu sen fender. Ini saya menggunakan versi Galant VR4 ya, yang Jepang. Dia rata ya. Beda dengan Galant yang lokal ya. Kalau yang lokal ini agak cembung ya. Agak cembung ini sen fendernya. Tapi kalau ini dia rata ya, rata itu yang versi VR4. Saya tidak paham ya kenapa kok masuk Indonesia ini agak dirubah-rubah gitu ya. Yang tadinya rata kemudian jadi cembung dan sebagainya. Kemudian ini side skirt ya, side skirt saya menggunakan side skirt Galant VR4 ya, yang versi facelift ya, facelift. Jadi yang versi facelift ini dia emang berotot ya, gagah kelihatannya, dibandingkan dengan versi yang lokal ini side skirtnya itu kurus ya, kurus.
Kemudian list pintu ya. Ini saya menggunakan galan yang versi luar ya, tapi kali ini bukan galan yang versi Jepang. Maksudnya galan VR4 versi Jepang, karena sama saja dengan versi Indonesia. Ini saya menggunakan versi yang Amerika. Ya. Versi galan Amerika ya, yaitu galan USDM ya, United States Domestic Manufacture. Bedanya kalau yang menggunakan list pintu yang versi galan Amerika, ini dia ada tulisan galan gitu di sini ya. Jadi ini ada emboss tuh ya, galan ya, seperti itu. Ini juga sangat susah nyarinya ya, sangat antik ya, nggak gampang itu bisa kita temukan. Ya, saya juga nunggu beberapa tahun baru dapat ini ya, list pintu yang ada tulisan galan seperti ini ya. Kemudian juga talang air nih ya, saya menggunakan model talang air galan versi luar ya, atau versi Jepang atau JDM. Jadi dia lebih kecil, lebih rata ya. Beda dengan versi yang versi yang custom yang kita bisa beli di toko-toko di Indonesia, itu ukurannya lebih besar gitu ya, dan terlalu gemuk ya, kurang enak dilihatnya. Kalau ini versi yang luarnya ya, JDM-nya ini lebih manis ya dilihatnya, lebih rata gitu ya. Kalau versi luarnya di sini ada tulisan Mitsubishi-nya ya. Mitsubishi-nya ini menandakan ini OM ya, resmi dikeluarkan oleh vendor Mitsubishi. Nah, di belakang juga sama ya, seperti di depan juga dipasang over fender skirt ya. Di belakang ini velg belakangnya ya, versi Indonesia ya, yang original versi Indonesia seperti ini. Nah, ini tampak samping seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya ya, ke bagian dalam mobil ini ya. Terlebih dahulu kita bahas setirnya itu ya. Ini saya menggunakan setir kayu ya, kepunyaan Galan VR4 ya, yang versi Jepang. Ini ada motif kayunya di sini ya. Ini kulit. Ini disebut juga setir Nardi Torino ya, Nardi Torino. Berbeda dengan versi Indonesia atau versi lokal, setirnya ini hanya vinil saja gitu ya. Itu yang saya bilang di downgrade gitu ya pas masuk Indonesia. Jadi setir kayu, setir ada kulit-kulitnya ini ya, ada kulitnya. Kemudian pas masuk Indonesia itu setirnya berubah jadi vinil ya, jadi vinil. Nah, ini door trimnya ya. Ini ciri khas daripada mobil-mobil era 90-an gitu ya, masih ada motif blue seperti ini. Ini saya pertahankan terus supaya nilai sejarahnya itu tidak hilang gitu ya. Ini tetap original sesuai dengan spek pabrik ya, pabrikan seperti itu. Kemudian di sini ada tombol fog lamp ya. Ini retract mirror gitu ya. Ini ada panel seperti ini. Ya cukup inilah ya, cukup modern di zamannya ya, di zamannya. Kemudian ini speedonya ya, seperti ini. Tuh kalau kita lihat itu odonya itu masih manual gitu ya, masih analog gitu ya.
Jadi memang pada saat mobil ini masuk Indonesia tahun 98, Sikon lagi krisis moneter berat ya. Sehingga odometer yang tadinya sudah digital versi Jepangnya itu ya, versi galan luarnya, kemudian masuk Indonesia itu dirubah lagi menjadi analog ya untuk menekan biaya produksi seperti itu. Kemudian handbrake juga saya menggunakan galan versi luar ya, versi VR4. Ini ada motif kayunya gitu ya. Kemudian di sininya kulit di sampingnya. Sementara kalau galan versi Indonesia itu tidak ada ini motif kayunya ya, tidak ada motif kayunya, hanya ya seperti vinil saja, seperti setir gitu ya. Jadi ini kelihatan senyawa ya, setir kayu gitu ya. Kemudian juga handbrake-nya juga ada motif kayunya gitu ya. Jadi kelihatan lebih elegan lah gitu ya. Kemudian ini juga ya, shift knob saya menggunakan versi luar ya. Sudah menggunakan kulit ya, dan juga ada jahitan-jahitannya di sini ya. Ini bukan fake stitching, ini jahitan beneran ini ya. Kalau versi shift knob versi Indonesianya ini tidak kulit begini ya. Itu dia dari material yang keras ya, dari plastik seperti itu. Ini saya ganti dengan yang versi kulit ya, supaya dia senafas dengan setir gitu ya, ada kulitnya. Ini juga nggak gampang nyari, ini agak sulit, ini barang langka ini. Saya juga baru beberapa tahun baru dapat ini seperti ini. Sama seperti handbrake ini juga barang langka sekali ya, rare item. Nggak gampang nyarinya gitu ya. Baru beberapa tahun itu baru bisa dapat. Kemudian ini ada Twitter pilar ya di sini ya. Ada cover Twitter. Yang dimana kalau versi Indonesianya tidak ada nih Twitter ini, polos saja gitu, pilarnya polos. Polos ya. Sehingga ya tidak sekeren ini ya. Ini juga dalamannya, ini bukan hiasan saja ya, dalamannya juga ada Twitternya ini ya, Twitternya, dan saya pasang Twitternya nih. Tapi sayangnya ini sekarang Twitternya lagi nggak nyala ini ya, entah kenapa gitu ya. Dulu awalnya nyala, kemudian lama-lama dia mungkin ada kerusakan ya, ini belum sempat saya servis. Dan enak sekali Twitternya, itu halus sekali, itu di kuping tuh enak didengar ya, tidak nyakitin kuping Twitter Galan VR4 ini. Jadi ini adanya di Galan VR4, ini versi luar ya. Galan VR4 termasuk juga Twitternya. Ini Twitter Galan VR4. Nah, kemudian frame tengah ini dari kayu ya, dari wood. Ya, jadi memang yang versi lokal ini juga sama ya. Dia frame tengahnya itu terbuat dari kayu ya. Tidak di downgrade ya. Hanya saja tadi itu setirnya. Kalau setirnya itu dia, kalau yang versi lokal itu dia vinil. Nah, dengan ini setir ini di upgrade lagi ke setir kayu versi Galan VR4, maka ini akan terlihat lebih serasi ya dengan panel tengahnya ini, sama-sama kayu. Tambah lagi juga handbrake ini ada motif kayunya, jadi kelihatan serasi lah gitu, enak dilihat. Apalagi ya, kemudian ini panel AC ini di zamannya ini sangat canggih ya, walaupun mungkin kalau sekarang ini sudah ketinggalan zaman gitu, tapi di zamannya ini sudah sangat termutakhir ya. Ini ada panel AC, kemudian ada layarnya di sini ya, layarnya ini seperti HP Nokia zaman dulu ya layarnya ya.
Nah, di mobil-mobil sekarang pun nggak semua ya pakai panel panel AC seperti ini. Juga masih ada mobil-mobil yang pakai apa itu yang putaran analog ya untuk AC-nya seperti itu. Head unit udah saya ganti dengan yang aftermarket ya, karena yang versi aslinya itu masih pakai kaset gitu ya, kaset pita kaset yang jadul itu, dimana di masa sekarang ini sudah nggak zaman ya tuh kaset itu seperti itu. Nah, ini layout dashboardnya ya, seperti ini. Nah, ini jok ya, tempat duduk ini ya, saya pakai yang versi yang aslinya ya, yang versi blow-through. Nah, ini saya pertahankan ya, tidak saya ganti dengan MBTEC gitu ya, atau yang kulit dan sebagainya. Ya, karena memang ciri khas daripada mobil 90-an ya ini ya. Dia menggunakan motif blow-through gitu ya. Jadi kalau sudah blow-through itu jangan diganti-ganti lagi dengan yang model-model lain gitu ya. Jangan dikulit-kulitin ya. Ini jadi hilang sejarahnya. Kalau ini kan kelihatan masih asli gini tuh enak dilihat ya gitu ya. Nilai sejarahnya itu tetap terpelihara dengan baik gitu ya. Ini kondisi joknya masih cukup bagus ya, masih kencang ya. Ini saya menggunakan transmisi manual ya, dengan 6 percepatan ya, 1 percepatan mundur. Ya, memang kalau untuk mobil-mobil lawas seperti ini ya, sebaiknya menggunakan yang manual ya, yang manual itu ya memang baik matic maupun manual satu saat itu akan rusak gitu ya. Tapi untuk kalau untuk mobil lama seperti ini lebih realistis tuh menggunakan manual karena lebih murah ya perawatannya gitu ya. Maintenance-nya tuh tidak semahal yang matic gitu ya. Apalagi mobil-mobil Gallon yang sudah lama seperti ini ya, yang sudah usianya 20 tahunan ini sangat sulit ya untuk mencari matic ya, transmisi matic yang masih mulus gitu ya. Rata-rata maticnya itu sudah mulai ada masalah seperti itu ya. Makanya manual ini menjadi solusi ya. Di samping juga kalau manual ini lebih tarikannya lebih enak ya dibandingkan dengan matic. Spare part manual juga lebih mudah ya, banyak sekali kopling-kopling yang aftermarket yang harganya murah ya. Ya memang yang kopling yang aslinya itu masih ada yang jual, masih diproduksi ya, tapi harganya cukup lumayan ya, sekitar 2 juta lebih. Sedangkan yang kopling aftermarket itu murah sekali ya, cuma 500 ribuan, sehingga terjangkau lah gitu ya. Nah, beda dengan transmisi matic, nah itu kalau rusak itu wah lumayan lah biayanya ya gitu ya, bisa nguras dompet. Nah, juga di jok belakang gitu ya, ini menggunakan material blow-through ya, yang aslinya seperti ini. Nah, ini layoutnya ya, layout mobil ini ya, dari depan seperti ini, di kabin depan ya. Walaupun mobil lama tapi masih enak dilihat ya, masih fresh. Bagi menggunakan panel-panel kayu seperti ini, jadi lebih elegan kelihatannya, lebih elegan. Nah, seperti ini ya layout dari di depan ya. Nah, ini tatakan kaki ya, atau apa itu bahasa luarnya itu, tapi kalau bahasa kitanya mah ya, bahasa Melayunya mah tatakan kaki. Ini saya menggunakan
galon versi luar ya, versi Eropa, EUDM ya, European Domestic Manufacture ya. Di sini ada plate ya, seal plate ya. Kalau bahasa asingnya itu seal plate, kalau bahasa kitanya itu tatakan kaki ya. Tapi kalau yang versi Eropa ini dia ada apa tuh, lempengan logam ini ya, lempengan besi seperti ini, dan ada tulisan galan ya, ada tulisan galan. Kalau yang versi lokal, versi Indonesia nggak ada ya, nggak ada ya, sudah aja polos gitu seal plate-nya. Tapi kalau yang versi Eropa ini lebih elegan ya, ini mengikuti gaya-gaya mobil BMW ya, ada seal plate dari besi begini dengan tulisan apa tuh, merek mobilnya gitu ya, atau jenis mobilnya. Kalau ini karena ini Mitsubishi Galant ya, maka di sini tulisannya itu Galant ya. Ini termasuk langka ya, ini barang ini ya, seal plate yang ada tulisan galannya ini ya. Ada plat besi yang bertulisan galan ini nih, susah dicarinya, ini termasuk barang langka, ini nggak gampang nyarinya itu, yang butuh bertahun-tahun bisa baru dapat kayak begini ya. Dan harganya pun sekarang melambung ya, kalau semakin sedikit barangnya harga jadi melonjak ya. Ini door trim pintu belakang seperti ini. Ini kondisi di kabin belakang seperti ini ya. Blow through ya, joknya masih seperti original, seperti aslinya. Ini tetap saya pertahankan ya. Juga seal plate pun di belakang tuh ada logamnya juga, ada lempengan besinya ya. Yang kalau yang versi luar, kalau yang versi Indonesia tidak ada. Tapi di sini tidak ada tulisan galannya ya, seperti yang di depan, hanya plat besi aja seperti ini ya, polos. Kalau yang versi lokal tidak ada ini plat besi kayak gini. Baiknya sekarang kita ke bagian belakangnya, tapi dengan sangat menyesal tidak bisa melihat secara utuh ya bagian belakangnya, karena ini sempit sekali parkirannya gitu ya, bermentok tembok gitu, bermentok jendela, sehingga saya hanya bisa memotret dari pinggir saja ya. Ini saya menggunakan bumper belakang milik Galant VR4 ya, JDM yang versi Jepang seperti ini. Nggak bisa begitu kelihatan ya. Dia memang lebih sangar, lebih gagah ya daripada bumper yang versi lokal gitu. Dan kalau yang bumper Galant VR4 yang versi Jepang, di sini juga ada rear skirt ya. Ada rear skid di sini ya, yang kemudian nyambung dengan over fender ya. Ini rear skid, dia nyambung dengan over fender. Dan juga langka ya rear skid seperti ini sekarang, sudah nggak susah nyarinya, kalaupun ada juga harganya udah gila-gilaan. Kemudian di sini saya menggunakan wing VR4. Ada wing seperti ini ya, wing VR4. Bisa kita lihat sini ya, kita ada lampu di tengahnya. Nah, ketika masuk Indonesia, wing ini tidak ada ya. Jadi belakang ini tidak ada wing ya, ketika Galant masuk Indonesia. Jadi supaya ada wing ya kita harus cari itu barangnya, cari copotannya yang jual gitu ya. Yang wing versi VR4 yang dicopot kemudian dijual, dan kemudian kita pasang di Galant yang lokal ini ya. Jadi sehingga dia VR4 look gitu ya, tampak seperti VR4.
Kemudian stop lamp ya, saya tidak menggunakan versi Galan VR4 ya. Yang versi Galan VR4 saya tetap punya lampunya ya, tetap punya, sampai saya simpan ya di rumah. Ini saya menggunakan stop lamp versi Amerika ya. Jadi ini Galan versi stop lamp Galan versi Amerika. Ini lebih simple lampunya, dan di sini ada garis 3 di sini ya. Untuk lampu mundurnya ini ada garis 3 seperti ini. Ini kalau versi yang Amerika seperti ini. Dan kalau yang versi Jepangnya itu ada bunder-bundernya di sini, ada bunder-bunder. Tapi kalau yang versi Amerika seperti ini ya. Saya lebih suka menggunakan yang versi Amerika ini karena kalau yang versi Jepang itu, yang versi VR4 itu sudah banyak sekali, sejuta umat ya yang menggunakan itu. Sehingga saya mencari yang anti mainstream gitu ya, supaya kelihatan lain. Nah, ini saya menggunakan yang stop lamp yang versi Amerika. Dan di sini saya menggunakan emblem VR4 versi Galan generasi ke-7 ya. Galan lele VR4. Kalau yang versi Galan hiu-nya ya, generasi ke-8 ini tulisan VR4-nya warna merah ya. Warna merah seperti yang tadi di depan itu, yang tadi saya tunjukkan di depan ya, warna merah. Tapi kalau yang versi Galan generasi ke-7 gitu ya, Galan lele VR4 gitu ya, yang turbo itu dia dari chrome ya, VR4-nya seperti itu. Saya lebih suka menggunakan yang model ini ya, yang chrome ini, supaya dia senapas ya, serasi dengan tulisan di atasnya ya, seperti itu. Nah, ini ada antena radio ya. Kalau mobil-mobil zaman dulu itu antenanya itu dia di belakang dan bisa naik turun ya. Beda dengan mobil zaman sekarang yang antenanya sudah biasanya pakai sirip hiu gitu ya di atapnya gitu, atau pakai antena di bagian depan. Kalau mobil-mobil generasi 90-an ini dia masih di belakang seperti ini dan bisa naik turun ya, bisa naik turun. Ini antena ini masih bisa ya naik turun ya. Ini tetap saya pertahankan, ini saya pelihara, jangan sampai dia tidak berfungsi, supaya nilai sejarahnya tidak hilang ya, dan kelihatan orisinalitasnya. Nah, ini mobil kesayangan saya ini ya. Ini saya bangun sejak tahun 2015 ya sampai sekarang ini. Tentu saja kalau dijual sangat sayang ya, itu. Karena juga butuh perjuangan ini untuk bisa membangun mobil seperti ini ya. Udah saya remajakan semua part-partnya juga, sehingga sangat sehat sekali mesinnya, bisa diajak ngebut gitu ya, tidak ada masalah dalam dia, kayak di kaki-kaki, di mesin semua sudah saya pelihara dengan baik gitu ya. Ini mobil jarang dipakai juga, saya simpan saja, banyakan ya, sekali-sekali saja dipakai. Kalau ada yang nanya apakah ini dijual, ya ini mobil kesayangan ya. Itu terus tidak mungkin saya jual dengan harga murah gitu ya. Kalau cocok harga ya silakan aja gitu ya. Tapi kalau nggak cocok ya nggak usah. Tidak akan saya jual gitu kalau harganya nggak cocok, karena ini berat ini ya, itu membangun mobil ini butuh kesabaran dan butuh perjuangan yang gigih ya, karena ini part-part Galan VR4 ini nggak setiap hari ada ya. Kadang harus nunggu lama, kadang sudah ada barangnya tapi kurang bagus ya, jadi harus cari lagi yang bagus dan seterusnya. Untuk spare part mobil ini masih banyak sekali ya,
tersedia, jadi walaupun mobil lama tapi tetap tersedia underdealnya ya, baik yang original maupun yang KW gitu, yang aftermarket ya, baik KW1, KW2, bahkan sampai yang underdeal copotan ya. Jadi nggak akan kesulitan ya untuk merawat mobil ini, karena masih berlimpah ya spare part atau underdealnya. Baik ya, itu dulu review dari saya ya. Terima kasih sudah menonton ya, sampai ketemu lagi pada review-review mobil yang lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tambahan lagi ya, tadi saya lupa memperlihatkan bagian bagasi. Ini bagasinya seperti ini, cukup luas ya. Dan ini di bagasi saya memakai cover trunk atau cover bagasi. Ini versi dari galon Jerman ya, galon Jerman. Di Jerman itu galon di sana itu disebut dengan galon Avance ya. Jadi kalau mobil-mobil keluaran Jerman itu rapih ya, bagasi juga dikasih cover supaya nggak kelihatan rangka-rangkanya ya. Kalau yang galon yang versi VR4 Jepang maupun galon versi Indonesia ini tidak ada cover seperti ini, jadi telanjang aja begitu, kelihatan rangka-rangka bodinya ya. Tapi dengan adanya cover ini kelihatan lebih rapih ya, lebih elegan dilihat. Ini cover ini termasuk barang langka juga ya, susah dicari ini. Butuh waktu cukup lama nih untuk bisa mendapatkan cover bagasi ini ya. Oke, itu saja teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.